Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS pendidikan anak disabilitas masalah sosial yang berupa video. Perkenalkan, nama saya Azifa Zahratul Karimah dengan NIM 211F10083 dari kelas A2 Prodi PLB. Yang terhormat dosen Bunda Sugihartati selaku dosen pengampu, saya akan membacakan makalah dari kelompok 1 yang berjudul Layanan Pendidikan bagi Anak Penyandang Masalah Sosial. Yang pertama, jenis-jenis layanan pendidikan. Yang pertama ada Mobile School atau M-Learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone atau HP yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. M-Learning mengembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, dan meminimalkan video dan animasi karena alasan keterbatasan connect size agar mudah diakses melalui HP sehingga menjadi bahan belajar dan menarik dan mudah dipahami. M-Learning merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik tidak tergantung tempat dan waktu. Yang kedua ada homeschooling. Sekolah rumah atau homeschooling adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan atau informal. Sekolah rumahan dilakukan di rumah di bawah pengarahan orang tua dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya seperti di sekolah negeri, sekolah dasar swasta, atau institut pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar terstruktur dan kolektif. Sekolah rumah bukanlah lembaga pendidikan, bukan juga bimbingan belajar yang dilaksanakan di sebuah lembaga, melainkan model pembelajaran di rumah dengan orang tua sebagai penanggung jawab utama. Orang tua bisa berperan sebagai guru atau juga mendatangkan guru pendamping atau tutor ke rumah. Berikutnya, pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungan menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Berikutnya ada kejar paket A, B, C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi kita yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Kejar adalah singkatan dari kelompok belajar. Siapa saja yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C harus mendapatkan dan mendaftar di Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKMBM resmi yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Berikutnya, pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Menurut pendapat saya, pendidikan nilai dan sikap ini penting diterapkan pada siswa sekolah dasar
untuk pondasi kelak mereka dewasa nanti dalam bertindak, bersosialisasi, dan hidup bermasyarakat. Masalah yang terjadi di Indonesia saat ini ialah banyaknya produk manusia-manusia yang cerdas secara intelektual karena mereka tidak berkarakter dan tidak memiliki moral yang baik. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain, rukun dalam bermasyarakat, sulitnya bersatu dalam perbedaan. Sekian dari resum dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan membacakan PPT dari kelompok 3 yang berjudul penyakit HIV dan AIDS. Pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Berikutnya jenis-jenis penyakit yang memerlukan layanan khusus. Yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan yang terakhir autis. Penyebab HIV dan AIDS. Yang pertama adalah hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks berbagai melalui vagina atau dubur atau seks anal. Meski sangat jarang, HIV juga menular melalui seks oral. Namun penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka di mulut penderita, misalnya akibat gusi berdarah atau sariawan. Ada juga penggunaan jarum suntik. Penularan bisa terjadi jika berbagi pakaian atau berbagi pakai jarum suntik ketika menggunakan nafza atau membuat tato. Ada lagi transfusi darah. Transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Ada lagi penyebab penyakit anak mendapatkan layanan khusus. Ada faktor penyebab dan berkebutuhan khusus yang terjadi pada prakelahiran, antara lain gangguan genetika atau kelainan kromosom atau transformasi, infeksi kehamilan, usia ibu hamil atau high risk group, keracunan saat hamil, keguguran, dan lahir prematur. Demikian resum dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan membacakan makalah dari kelompok 5 yang berjudul Gepeng, Pemulung Anak atau Pemulung dan Anak Jalanan. Gepeng, anak pemulung atau pemulung anak dan anak jalanan merupakan pemandangan yang biasa dilihat di kota, terutama di jalanan maupun di pinggir kota yang terdapat pembuangan sampah. Peristiwa tersebut terjadi akibat adanya masalah sosial. Masalah sosial ini yang dapat memicu adanya gelandangan.
Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam masyarakat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, dan hidup mengembara di tempat umum. Gelandangan memiliki dua jenis. Yang pertama, gelandangan biasa yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan namun tidak memiliki gangguan kejiwaan. Sedangkan gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa yang tidak memiliki rumah, tempat tinggal, dan pekerjaan. Pengemis merupakan salah satu golongan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama tentang kesejahteraan hidup dan kesehatannya. Setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk hidup dan adil dan sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia ini juga mendapatkan pekerjaan sangat sulit dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan. Fenomena ini menyebabkan lahirnya seorang pengemis. Anak jalanan. Anak jalanan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail, menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan. Pandangan lain yang lebih komprehensif mendefinisikan adalah anak jalanan sebagai anak-anak yang merasa rumah mereka tidak cukup nyaman untuk mengaktualisasikan diri sehingga mereka lebih memilih untuk keluar ke jalanan. Faktor-faktor penyebab terjadinya gepeng, pemulung atau anak pemulung dan anak jalanan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal menyebabkan terjadinya anak jalanan diantaranya: 1. Sifat malas dan tidak mau bekerja. 2. Adanya cacat yang bersifat biologis atau psikologis. Cacat keturunannya yang bersifat biologis yaitu kurang berfungsinya organ tubuh untuk memproduksi atau organ genital yang menimpa seseorang. Cacat psikologis adalah kurang berfungsinya mental dan tingkah laku seorang untuk bersosialisasi di masyarakat. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal menjelaskan, yang pertama adalah dorongan keluarga. Keluarga dalam hal ini biasanya adalah ibu atau kakak mereka adalah pihak yang turut andil mendorong anak pergi ke jalanan. Biasanya dorongan dari keluarga dengan cara mengajak anak pergi ke jalan untuk membantu pekerjaan orang tua, biasanya membantu mengemis atau menyuruh anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di jalannya menghasilkan uang. Yang kedua, pengaruh teman. Teman menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak pergi ke jalanan. Yang ketiga, karakteristik gepeng, pemulung atau anak jalanan. Yang pertama, tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari gepeng atau pengemis ini mereka tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka ini bisa mengembara ke tempat umum. Demikian resum dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membacakan makalah dari kelompok 7 yang berjudul Gejala dan Faktor Penyebab Anak Bermasalah Sosial. Enggak. Aduh, rame
baca cowok ya. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun. Selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus muncul tanpa bisa dihindari, serta sekaligus akan terus mempengaruhi dimensi kehidupan setiap orang. Adapun gejala dan faktor penyebab anak bermasalah sosial. Yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Yang kedua, sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat. Yang ketiga, adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial bergantung dari karakteristik masyarakatnya. Yang selanjutnya, ada upaya orang tua dalam menangani anak yang mengalami masalah sosial. Keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam membentuk kepribadian anak. Orang tua memiliki peran penting paling besar untuk mempengaruhi anak pada saat anak peka terhadap pengaruh luar, serta mengajarnya selaras dengan temponya sendiri. Orang tua adalah sosok yang seharusnya paling mengenal kapan dan bagaimana anak belajar sebaiknya. Sekian resum dari kelompok 7. Selanjutnya, saya akan membacakan PPT dari kelompok 8 yang berjudul Anak yang berpenyakit khusus. Pengertian tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian, menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Jenis-jenis penyakit: tuberkulosis kelenjar. Yang kedua, tuberkulosis tulang, tuberkulosis usus, tuberkulosis otak dan selaput otak, atau yang disebut meningitis. Skrofuloderma, tuberkulosis ginjal. Faktor-faktor penyebab. Adapun infeksi primer, infeksi laten, atau infeksi aktif. Gejalanya: penurunan berat badan secara drastis, badan lemas, demam, batuk darah. Adapun cara mengatasi, yaitu pengobatan TBC laten pada anak. Anak-anak dengan TBC laten biasanya akan menerima pengobatan dengan isoniazid rifampicin selama 12 minggu. Obat alternatif yang mungkin dokter berikan untuk mengatasi TBC laten pada anak adalah rifampicin selama 4 bulan atau isoniazid selama 9 bulan. Pengobatan TBC aktif pada anak. Jika TBC laten telah berkembang menjadi penyakit TBC, anak harus menjalani pengobatan selama 6 hingga 9 bulan. Obat TBC yang biasanya dokter berikan tidak berbeda jauh dengan obat-obatan TB laten, seperti
isoniazid, dan rifampicin. Penting untuk orang tua ingat bahwa anak harus minum obat sampai habis dan sesuai dengan resep dokter. Pencegahannya yaitu langkah utama yang bisa dilakukan untuk mencegah TB adalah dengan menerima vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Di Indonesia, vaksin ini termasuk dalam vaksin imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berumur 3 bulan. Vaksin BCG juga dianjurkan bagi anak-anak remaja ataupun orang dewasa yang sebelum pernah menerimanya pada waktu bayi. Namun, harap diingat bahwa efektivitas vaksin ini akan berkurang pada orang dewasa. Sekian resum dari kelompok 8 yang saya tahu. Berikutnya atau selanjutnya saya akan membacakan PPT dari kelompok 9 yang berjudul jenis-jenis anak penyandang masalah sosial atau penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pengertian masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, yang diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Jenis-jenis masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada kriminalitas, yang ketiga ketidakharmonisan keluarga, yang keempat kesenjangan sosial, dan yang terakhir kebodohan. Masalah sosial akibat penyalahgunaan narkoba dapat mendorong tindakan kriminal atau kejahatan, bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat, dapat menimbulkan beban sosial atau ekonomi, dapat merusak dunia pendidikan. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Faktor individu, yang pertama, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya. Yang kedua, ingin untuk bersenang-senang. Yang ketiga, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya. Yang keempat, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok. Yang kelima, lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup. Yang keenam, pengertian yang salah bahwa penggunaan sesekali tidak menimbulkan ketagihan. Yang ketujuh, tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan nafsa. Yang delapan, tidak dapat berkata tidak terhadap nafsa. Faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan teman sebaya. Alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang pertama, memakai karena ingin merasa ada. Yang kedua, memakai untuk melarikan diri dari masalah atau ingin rileks. Yang ketiga, memakai karena lagi bosan. Yang keempat, memakai karena menganggap itu keren. Yang kelima, memakai karena merasa tambah terlihat dewasa. Yang keenam, memakai karena ingin memberontak. Yang terakhir, yang ketujuh, memakai karena ingin mencoba. Sekian resum dari kelompok 9.
Selanjutnya saya akan membacakan makalah dari kelompok 10 yang berjudul Pelaksanaan dan Manajemen Pendidikan. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntunan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Suatu pendidikan dipandang bermutu, diukur dari kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian. Untuk itu perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan, merangsang dan menantang peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik pengembangan secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya adalah salah satu prinsip pendidikan demokratis. Pengertian manajemen pendidikan. Secara umum, manajemen pendidikan dalam Kamus Bahasa Belanda Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administrasi, yang berarti tata usaha. Dalam pengertian manajemen tersebut, administrasi menunjuk pada pekerjaan tulis-menulis di kantor. Pengertian inilah yang menyebabkan timbulnya contoh-contoh keluhan kelambatan manajemen yang sudah disinggung, karena manajemen dibatasi lingkupnya sebagai pekerjaan tulis-menulis. Manajemen pendidikan menurut ahli adalah segenap proses biasanya terdapat pada semua kelompok, baik usaha negara, pemerintah, atau swasta, sipil atau militer, secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Tujuan pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatih, dan penelitian. Adanya pendidikan yang dapat meningkatkan kecerdasan akhlak mulia, kepribadian, serta keterampilan yang bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Jadi singkatnya, pendidikan adalah proses pembelajaran kepada individu atau peserta didik agar dapat memiliki pemahaman terhadap suatu dan pembuatannya menjadi seseorang manusia yang kritis dalam berpikir. Pengertian program tindak lanjut. Evaluasi program atau tindak lanjut adalah salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam program bimbingan atau konseling. Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan. Perencanaan suatu program substansi pendidikan pada
pada kurikulum berbasis kompetensi. Komponen penilaiannya dikenal dengan penilaian berbasis kelas. Hasil penilaian sikap perlu dimanfaatkan untuk tindak dilanjuti. Fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, menjamin ketersediaan, kualitas, dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian mengembangkan proses perencanaan yang efektif, lalu mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, kemudian mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informatika dan teknologi baru. Terakhir, memiliki produktivitas dalam aplikasi, mengembangkan dan pemeliharaan sistem. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari resume tersebut. Dari penjelasan isi makalah itu menyimpulkan bahwa dalam sebuah lembaga pendidikan tentu saja memiliki manajemen tenaga pendidikan untuk melaksanakan proses dalam hal pembelajaran pendidikan maupun manajemen. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seperti apa manajemen dan tenaga pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Jadi dengan begitu dalam kelembagaan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan kualitas lembaga sekolah maupun lembaga lainnya. Sekian, itu saja resume dari kelompok 10. Begitulah kurang lebihnya deskripsi dari beberapa makalah yang saya resume. Apabila ada salah kata maupun lainnya, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa.